Bab 1. Dek, lo ngapain coli di kamar gue? Danin tersentak dan langsung menoleh cepat. Ia melihat wajah Felista yang membelalakan matanya. Felista berteriak dan langsung berbalik badan. Sementara Danin segera meraih bantal untuk menutupi pusakanya yang mengacung keras. Felista berbalik, mendekat lalu melihat cairan putih kental yang berceceran di bra miliknya yang tergeletak di atas ranjang. Ia langsung menatap Danin dengan kesal. Danin, lo jorok banget sih, dek. Ih, pakai otak dong, pekik Felista sambil menampar berkali-kali dengan Danin. Sakit, lo apa-apaan sih kak? Protes Danin dengan nada kesal. Padahal seharusnya Felista yang merasa kesal. Lo mikir dong, itu BH belum lama gue beli, tapi malah lo kotorin sama peju lo. Awas aja ya, gue bakal bilangin kelakuan lo sama mama. Felista memalingkan muka sambil mendengkur kesal. Danin tentu langsung gelagapan. Ia memohon-mohon dengan raut wajah memelas karena saking takutnya dengan ancaman itu. Kak, please jangan bilang sama mama. Gue nyesel kak, gue minta maaf. Felista menatap wajah Danin. Namun seketika itu fokusnya teralihkan dengan pusaka Danin yang tidak tertutupi lagi. Bantal yang tadi dia gunakan untuk menutupi juniornya terlepas karena saat ini tangannya sedang menangkup memohon belas kasih. Ih, jelek banget sih punya lo. Jijik gue liatnya, ucap Felista sambil menutup matanya dengan telapak tangan, namun tetap mengintip di sela jari yang sedikit terbuka. Seketika Danin tersenyum miring. Ia memandang Felista dengan tatapan penuh arti. Ih, Felista mendorong dada Danin menjauh. Ngapain lo deket-deket? Cepat keluar dari kamar gue. Lo nggak mau ngerasain ini kak? Tanya Danin sambil melirik ke arah burung perkututnya. Felista menatap wajah Danin beberapa detik, lalu beralih melirik ke arah kejantanan Danin yang masih mengacung keras. Ia terpaku sesaat dan jantungnya berdegup kencang. Hawa tak biasa mulai menjalari seluruh tubuhnya. Danin sedikit mendekat. Gimana kak? Apa lo nggak penasaran? Gue bakal izinin kalau lo mau pegang. Felista memalingkan muka sambil bersedekap dada. Namun pipinya kian merah merona. Gak usah kok. Pedean banget deh. Siapa juga yang tertarik sama barang lo yang jelek itu? Jelek-jelek gini bisa bikin lo merem melek kak. Beneran lo nggak mau coba? Tanyanya sambil mendekat perlahan. Ih, lo mau ngapain sih dek? Jangan deket-deket. Ih, keluar sekarang gak lo? Namun Danin tidak peduli. Ia semakin mendekat membuat Felista mundur perlahan dan jatuh terduduk di atas ranjang. Maaf kak, gue gak bisa tahan sama body lo yang aduhai ini, ucap Danin. Pandangannya menyapu body kelas atas Felista dengan lirikan menggoda. Felista langsung berdiri dan berkaca pinggang. Terus lo mau apa dari gue? Jangan harap gue bakal kasih jatah sama lo. Awas ya kalau lo aneh-aneh. Gue beneran bakal aduin lo ke mama dan papa. Ancamannya dengan lantang. Ayolah kak, mumpung mama sama papa belum pulang. Lagian kita kan cuma saudara tiri. Dan asal lo tahu kak, gue nggak bisa tidur nyenyak tiap malam karena mikirin lo. Apa lo nggak kasihan sama gue kak? Felista terdiam melirik sekali lagi burung perkutut milik Danin. Sebenarnya ia gemas melihat benda yang berurat, panjang dan besar itu. Rasanya ingin sekali menyentuh dan merasakan dengan tangannya. Gede juga punya si Ryan, tapi masa gue harus nyicip punya adik tiri sih? Batinnya dalam hati. Lo sange sama gue itu urusan lo. Pokoknya gue tetap gak mau turutin kemauan lo, tegasnya. Namun pipinya kian memanas karena pikirannya tak bisa teralihkan dengan junior perkasa milik Ryan. Tak lama kemudian, suara wanita paruh baya memanggil nama mereka berdua dari arah ruang keluarga. Danin, Felista, ini ruang tengah kenapa berantakan? Danin dan Felista tentu langsung panik. Felista meraih celana Danin di lantai, lalu buru-buru menyuruhnya untuk segera memakainya kembali. Cepatan lo pakai. Felista melempar celana Danin ke mukanya, lalu membuka pintu. Sebelum pergi, ia berbalik sebentar. Awas ya, gue bakal bilang ke mama kalau lo colai di kamar gue. Setelah mengatakan itu, Felista langsung meninggalkan Danin yang tengah memakai celana dengan terburu. Sialan, kalau Kak Felista sampai ngadu bisa habis digebukin papa, ucap Danin. Kemudian melangkah cepat menyusul Felista. Setelah keluar Danin hanya berani melihat dari atas tangga. Menguping dengan jantung yang berdegup kencang. Keringat dingin pun sudah menjalari tengkuknya. Felista, kamu ngapain aja di rumah? Ini kulit kacang sama kemasan snack berceceran di lantai.
Terus itu piring kotor bekas mie gak dicuci juga. Buruan beresin. Pusing mama lihat rumah kayak kapal pecah gini. Omel sang mama kepada Felista yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Felista memutar bola matanya. Ini semua ulahnya Danin. Ma, aku aja baru pulang sekolah dan masih capek. Masa aku yang harus beresin? Enak aja. Mama suruh dia sendiri aja yang beresin. Felista tetap tak mau membereskan kekacauan yang tidak dibuatnya. Apalagi setelah mendapat omelan sang mama, membuat Felista bertambah kesal dengan adik tirinya itu. Dasar adik tiri sialan, batinnya mendengus pelan. Mama Nadine mendesah malas karena pusing dengan sikap Felista dan Danin. Semuanya sama aja, sama-sama bandel dan sulit diatur. Ya udah, suruh Danin cepet beresin. Mama mau mandi terus istirahat, capek. Mama Nadine langsung meninggalkan Felista yang bersedekap dada dengan raut wajah masam. Danin yang melihat itu langsung buru-buru masuk ke dalam kamar. Felista lagi. Setelah sang ibu dirasa sudah masuk kamar, ia pun baru berani keluar untuk menghampiri Felista. Makasih kak, gue kira lo beneran ngadu ke mama. Tapi gue janji deh, gak lagi-lagi ngulangin kesalahan gue. Ucap Danin, raut wajahnya nampak terlihat bersungguh-sungguh. Ya udah lo cepetan beresin ini semua, perintah Felista sambil menunjuk sampah-sampah bekas makanan yang berserakan di sofa dan lantai. Danin langsung menurut dan segera memunguti sampah-sampah itu. Sebelum pergi, Felista berkata lagi untuk mengancam Danin. Awas ya kalau lo nggak nurut sama gue bakal beneran bilang semuanya ke mama. Danin mendecak kesal. Ye, gue janji bakal nurut. Felista pun tersenyum miring, kemudian pergi meninggalkan Danin dan masuk ke dalam kamar. Di dalam, ia langsung mengempaskan tubuhnya ke kasur. Rasa lelahnya belum hilang dan harus mendapati kejadian yang tidak terduga setelah sampai rumah. Kalau tuh anak nurut, untung juga gue. Seenggaknya bisa gue suruh ini itu, ucapnya dengan tersenyum tipis. Kemudian pikirannya tertuju pada sesuatu yang sempat membuatnya shock. Ia menggigit ibu jarinya begitu mengingat kembali junior milik Danin. Tapi gue jadi penasaran gimana rasanya, ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan penuh harapan. Ia pun terduduk dan menepuk-nepuk pipinya sendiri setelah merasa jika pikirannya sudah tidak dapat dikondisikan lagi. Felista, jangan mikir yang aneh-aneh please, ucapnya pada diri sendiri. Sekian.